Kejar target di 2030, industri hulu migas nasional butuh investasi 187 miliar US dollar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut bahwa industri hulu minyak dan gas bumi membutuhkan investasi sebesar 187 miliar US dollar untuk mencapai target peningkatan produksi pada 2030. Angka itu setara dengan 2.700 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.379 rupiah per US dollar. Arifin menyampaikan bahwa rata-rata kebutuhan investasi setiap tahunnya mencapai sekitar 18 miliar US dollar. Maka dengan tingkat capaian investasi pada kisaran 10 hingga 11 miliar US dollar membuat ada gap yang masih besar. Pemerintah akan terus memberikan dukungan untuk mengembangkan industri hulu migas nasional melalui penyederhanaan proses perizinan, memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal, hingga membebaskan investor untuk memilih jenis kontrak yang dianggap memberikan tingkat keekonomian yang lebih sesuai dengan keinginan berupa PSG Cost Recovery atau PSG Gross Split. Menteri Arifin menerangkan pemerintah telah menghilangkan pula biaya signature bonus sehingga investor bisa memasukkan biaya ini sebagai bagian dari biaya operasi agar kebutuhan investasi dapat diturunkan. Kebijakan lainnya seperti DMO Price yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan investor menanamkan modalnya di industri hulu migas. Dengan dukungan-dukungan tersebut, Arifin berharap SKK Migas dapat mengoptimalkannya dengan melakukan eksekusi di lapangan melalui base effort serta extraordinary effort untuk mencapai target produksi pada 2030. Menteri Arifin mengingatkan agar industri hulu migas terus melakukan upaya kegiatan untuk mengurangi emisi karbon. Langkah ini penting agar dukungan terhadap industri hulu migas dapat terus didapatkan dari berbagai stakeholder. Dikutip dari laman Dewan Energi Nasional Republik Indonesia mengenai masa depan industri hulu migas dalam roadmap energi. Bahkan, tren konsumsi energi di masa depan akan semakin meningkat dan ini akan dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Merujuk pada data Riun, konsumsi minyak bumi Indonesia diproyeksikan akan naik sangat drastis. Di tahun 2050 hampir mencapai 139% dari konsumsi rata-rata 1,6 juta barel per hari menjadi 3,6 juta barel per hari. Demikian pula dikonsumsi gas justru akan meningkat lebih tinggi daripada minyak. Di tahun 2050 diprediksi akan mencapai 239% kenaikannya. Kebutuhan energi saat ini maupun sekian tahun ke depan masih akan banyak ditopang dan disokong oleh non-renewable energy resource seperti minyak bumi. Karena ini, keberadaan industri hulu migas menjadi sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan energi maupun untuk menjaga ketahanan energi nasional. Nur Wahidi, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, menyampaikan tujuan dari acara webinar yang bertema masa depan industri hulu migas dalam roadmap energi, yaitu untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang peran penting sektor hulu migas bagi pembangunan dan perekonomian di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nur Wahidi juga menjelaskan mengenai 4 strategi dalam mencapai visi 1 juta barel oil per day atau BPOD, dan 12 miliar standar kubik feet per day, yakni melakukan optimalisasi produksi untuk lapangan existing agar ada kenaikan produksi yang cukup signifikan. Lalu strategi yang kedua, mentransformasi sumber daya yang ada saat ini menjadi produksi. Yang ketiga adalah melakukan pengembangan water flood atau in-change oil recovery pada area-area produksi yang exciting, sehingga di lapangan akan bisa memproduksi lebih besar lagi. Dan yang terakhir yaitu melakukan eksplorasi untuk bisa mempertahankan atau bahkan menaikkan produksi. Di samping itu, Joksis juga memaparkan target untuk menghentikan impor BBM gasolin tahun 2030 dengan upaya percepatan meningkatkan kapasitas kilang minyak melalui pembangunan 1 kilang baru dan 4 pengembangan produksi solar yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga mendorong pembangunan kendaraan BPG sebesar 440.000 kendaraan. Mendorong penggunaan KBLBB sebesar 2 juta mobil dan 13 juta motor. Untuk itu butuh intensif pembebasan pajak 10 tahun. Dan yang terakhir, mengoptimalkan biofuel dengan mengintensifkan penggunaan B30 hingga B100 serta produksi BBN, serta efisiensi biaya operasional.